أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi wajaba alaina iman wal islam wa faddala dinana ala sa'iril adyan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami Al-Mu'izzu beserta semua penasehat dan semua pengurus yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya muliakan, yang saya cintai, orang-orang tua kita, para alim dan ulama, tokoh-tokoh masyarakat kita, guru-guru kita, panutan-panutan kita, yang insya Allah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua lingkungan kita, Bapak RT ataupun Bapak RW yang selalu membersamai kita, yang saya muliakan, saya cintai, para asatidz, para hujjat, ibu-ibu hajjah, ibu-ibu ustazat yang hadir pada pagi hari ini, kita semua yang hadir insya Allah selalu dalam bimbingan, dalam maghfirah dan dalam keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai hamba yang dhaif, sebagai hamba yang lemah, yang tidak mempunyai apa-apa tanpa Allah berikan apa-apa kepada kita, sudah seyogyanya kita bersyukur atas semua pemberian yang Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat yang kita minta maupun nikmat yang tidak kita minta yang Allah telah berikan ataupun Allah sediakan. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita itu mampu kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menurut Imam Abu Lais As-Samarkandi, beliau ini adalah pengarang kitab Tanbihul Ghafilin. Di bab yang pertama tentang tauhid dan rasa syukur, beliau menjelaskan wastiqmalun nikmah itta'atillah min a'zami syukri. Apa kata beliau? Orang yang menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk ketaatan kepada Allah, itulah bentuk syukur yang paling besar dan paling agung. Kalau kita diberikan nikmat umur, gunakan nikmat umur itu Pak untuk ketaatan kepada Allah. Kalau diberikan nikmat ilmu, gunakan ilmu itu untuk menambah ketaatan kepada Allah. Kalau kita diberikan kuasa dan jabatan, gunakan jabatan itu untuk memperbaiki masyarakat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Kalau kita diberikan harta, gunakan harta itu untuk menolong orang, untuk ajang ketaatan kepada Allah. Kalaulah nikmat yang Allah berikan itu tidak menambah ketaatan kepada Allah, bahkan ada yang menjauh dari Allah,
itu bencana dan bumerang di dalam kehidupan kita manusia. Karena tidak ada nikmat itu yang tidak dipertanggungjawabkan. Kita umur kayak saya sekarang sudah 54 tahun. Nanti akan ditanya, digunakan untuk apa umur kamu 54 tahun itu, Muslim Ansori? Diberikan kesehatan, apakah kesehatan itu digunakan untuk ibadah? Diberikan harta, apakah harta itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Karena sesungguhnya setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, tujuannya itu adalah sebagai rahmat plus sebagai sarana untuk berbakti dan mendekatkan diri sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Paham sampai di sini, Pak? Ini khusyuk kayaknya nih. Entah ngantuk dua-duanya kayaknya. Beda tipis ini kayaknya antara khusyuk dengan sampai mana, Bu? Banyak ngantuknya berarti jawabannya ini. Ini nyender. Semoga kita semua yang hadir pada pagi hari ini adalah bagian dari orang-orang yang mensyukuri nikmat itu, dan alhamdulillah sampai dengan detik ini telah kita gunakan sebagai ajang untuk taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan tak lupa juga salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan bimbingan melalui sunnah-sunnahnya. Kita berharap dan kita berupaya agar sekuat tenaga dan sesuai dengan kemampuan kita untuk senantiasa mempelajari sunnah-sunnahnya itu, mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita semakin ihsan dan semakin hasanah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, kayaknya agak nampak banyak orangnya nih, ya Pak. Alhamdulillah. Apa turun dari langit, apa keluar dari bumi tadi? Nah, keluar dari bumi. Kalau turun dari langit itu bersama malaikat. Kalau keluar dari bumi apa namanya itu, Pak? Alhamdulillah Pak, namanya. Mudah-mudahan ya ini bawa keberkahan kepada kita. Sebab apa Pak? Nggak gampang untuk hadir di majelis itu. Makanya bahasa hadisnya itu thoriqah namanya. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thoriqan ila jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah jalan mereka menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak ingin masuk surga? Mau masuk surga dunia apa akhirat nih? Surga dunia apa akhirat nih? Tapi kata Nabi ya, umatku itu kullu umatin dakhalal jannah illa man aba, kata Nabi. Umatku itu sebenarnya mau masuk surga semua, tapi ada di antaranya yang tidak mau. Nauzubillah min dzalik. Jadi kayaknya kita ini ada yang nggak mau, kata Nabi. Bukan kata saya, coba. Illa man aba, wa man atani dakhalal jannah, wa man faqad ahani faqad aba. Apa kata Nabi? Barang siapa yang mengikuti sunnahku, maka mereka itu yang mau. Barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, berarti mereka tidak mau. Salah satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi yaitu tolabul ilmi, belajar ilmu agama. Jadi kalau Bapak sudah bertolabul ilmi, Ibu sudah mau belajar agama, itu tandanya Bapak Ibu mau masuk surga. Mudah-mudahan kita bagian daripada itu. Amin ya rabbal alamin. Baik, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, sebenarnya kalau pekan keempat hari Ahad pagi itu kita tematik ya kajiannya. Untuk hari Sabtunya itu ada tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Qur'anil Azim. Nah, untuk kesempatan ini sesuai dengan permintaan Pak Haji Muji, kita masih tetap melanjutkan tafsir yang kemarin. Tapi pada kesempatan ini kita mulai dari awal pembahasan dengan secara detail dan teliti
mudah-mudahan kita bisa mempelajarinya. Siapa kira-kira? Ibu ada kue ada enggak? Ada. Kurang kue kayaknya. Oh. Baik. Al-Quran itu dimulai daripada surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu mempunyai sedikitnya 24 nama. Di Al-Fatihah itu mempunyai sedikitnya 24 nama. Baik itu yang dijelaskan melalui hadis Rasulullah maupun dijelaskan di dalam Al-Quran ataupun dijelaskan oleh para ulama sesuai dengan kaidah yang ada di dalam inti Al-Fatihah itu. Paham di sini ya? Nah, tetapi yang populer ya, yang fundamental itu ada 7 sesuai dengan pengertiannya. Jadi menurut Ibnu Katsir, ini kita buka Ibnu Katsir mulai dari halaman pertama, punya kitabnya, mulai dari halaman pertamanya tentang surah Al-Fatihah. Itu mulai dari halaman yang pertama. Apa kata Ibnu Katsir? Surah Al-Fatihah atau pembuka menjadi pembuka Al-Quran. Merupakan surah pertama dengan urutan mushaf. Juga surah pertama yang dibaca seorang muslim tatkala menunaikan sholat. Jadi Al-Fatihah itu adalah pembuka dari Al-Quran, pembuka daripada mushaf, dan bacaan pertama Al-Quran saat melaksanakan sholat. Jadi 3 fungsinya di sini. Nah, untuk nama-nama yang populer yang saya sebutkan tadi, nanti kita bahas satu persatu. Maaf Pak RT, Pak RW. Maaf Pak ya, suaranya ini masih kurang kurang terang nih. Maklum aja Pak, konser terus soalnya. Konser terus. Kan saya ini kan laki-laki panggilan Pak. Kalau dipanggil datang, ya Bu. Bagaimana Bu? Laki-laki panggil. Satu namanya satu Al-Fatihatul Kitab. Namanya pembuka kitab. Yang kedua namanya Ummul Quran. Induk atau ibunya Quran. Yang ketiga Ummul Kitab. Induknya kitab. Yang keempat namanya itu
as-sab'ul masani. Tujuh ayat berulang. Berulang-ulang. Kemudian yang kelima namanya An-Nur. Terus cahaya. Yang keenam Asy-Syifa. Ya. Asy-Syifa itu penyembuh, ya. Ada yang mengatakan obat, tapi kalau obat itu bahasa Arabnya dawaun. Yang benarnya penyembuh, ya. Yang ketujuh, yang terakhir disebut dengan Ar-Ruqyah. Ruqyah ini artinya bacaan yang bisa menyembuhkan. Bukan jampi-jampi, Pak. Kalau jampi-jampi itu dukun yang punya. Itu bacaan yang bisa menyembuhkan dalam unsur doa. Ini Fatihatul Kitab ini ada di hadis Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Bunyi hadisnya, la sholat liman yuqra bi Fatihatil Kitab. Apa kata Nabi? Tidak ada sholat kalau tidak membaca Fatihatul Kitab. Artinya sholat itu tidak diterima kalau nggak ada Al-Fatihahnya. Ini Al-Fatihatul Kitab ini itu dasar hukumnya dari hadis Nabi. Ini 934, ini 2006, ini Ahmad ini 973. Ini hadis. Kemudian ini Ummul Kitab, Ummul Quran, Ummul Kitab. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ada, Imam Ibnu Rajab juga ada, Imam Muslim ada. Apa kata Nabi? Alhamdulillahirabbil alamin, hiya Qur'anul azim wa ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'an minal masani. Jadi alhamdulillahirabbil alamin itu kata Nabi, inilah induk dari kita, inilah induk dari Quran, inilah 7 ayat yang berulang-ulang, wal Qur'anul azim, dan Al-Quran yang agung. Jadi itu hadisnya. Nah, kalau sab'an minal masani ini ada di surah 15 ya, ayat yang ke-87. Itu surah 15, itu surah Al-Hijr namanya. 15. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Dan sungguh Muhammad, kami telah memberikan kepada engkau 7 ayat yang berulang-ulang. Jadi Al-Fatihah itu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Hebatnya 7 ayat, walaupun kita baca berulang-ulang, kita nggak pernah bosan baca Al-Fatihah itu. Berbeda dengan bacaan yang lain, Pak. Makanya ada nggak ibu-ibu yang bilang, bosan baca Fatihah terus? Nggak ada, kan? Itu hebatnya Al-Quran itu, nggak pernah bosan.
Walaupun minimal 17 kali dalam sehari kita baca, tidak ada sampai saat ini orang mengatakan bosan membaca Al-Fatihah walaupun berulang-ulang. Kemudian An-Nur. An-Nur ini ada di surah kelima ayat yang ke-15. Apa kata Allah? Qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Dan sungguh telah datang kepadamu berupa cahaya dari Allah, yaitu kitab yang nyata, disebut dengan Al-Quran. Kemudian Asy-Syifa. Syifa ini banyak. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khusara. Sebenarnya Al-Quran itu adalah sifat dan petunjuk bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ruqyah. Ruqyah ini adalah pertama sumbernya itu pada zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq. Itu ada orang yang sedang sakit parah. Kemana-mana dia berobat tak sembuh-sembuh. Lantas datanglah kepada seorang ulama, nggak banyak yang dibacakan oleh ulama. Cukup dia membacakan Al-Fatihah saja. Maka walaupun dia berobat kemana-mana nggak sembuh, dengan dibacakan Al-Fatihah, maka Alhamdulillah dengan izin Allah dia sembuh. Makanya para ulama mendefinisikan bahwa Al-Fatihah itu ruqyah. Ruqyah itu artinya doa penyembuh yang dibacakan kepada orang-orang yang sakit. Terutama itu sakit batin. Jadi kalau istri bapak-bapak itu agak sakit batin, tahu sakit batin Pak? Melawan dengan bapak, tiupkan Fatihah itu. Pegang kepalanya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia lihat, saya ini belum mati, Bang. Boleh nggak ditip? Boleh, dengan niat kita berdoa. Jadi Al-Quran itu nggak bisa dijadikan mantra, karena Al-Quran itu harus bersifat doa. Ingat, sepanjang dia bukan doa, maka dia akan dijadikan mantra. Al-Quran itu nggak boleh dijadikan mantra. Al-Quran itu harus bersifat doa. Mau baca bismillah, mau baca Al-Fatihah, mau baca akhir Al-Baqarah, mau awal Al-Baqarah, sepanjang itu doa, itu bisa dibaca. Kenapa? Karena dia bagian dari ruqyah. Ruqyah itu artinya doa yang bisa menyembuhkan. Paham di sini? Kita bahas satu persatu. Kenapa disebut dengan Al-Fatihatul Kitab, pembuka? Yang pertama, Al-Quran itu akan membuka wawasan manusia. Sumber ilmu pengetahuan yang paling tinggi itu Pak adanya di dalam Al-Quran. Nah, untuk membuka wawasan-wawasan itu harus dimulai dengan Al-Fatihah. Kenapa harus dimulai dari Al-Fatihah? Untuk mencapai derajat yang kedua, agar petunjuk itu membawa keberkahan di dalam hidup. Itu maksud yang pertama. Makanya awal Al-Fatihah itu apa kalimatnya? Bismillah. Al-Fatihah itu ayat pertamanya Bismillah, Pak. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Malik dia mulai dari Alhamdulillah. Bahkan Imam Abu Hanifah menyebutkan masih dari Alhamdulillah. Tapi kalau Imam Syafi'i dan Imam Hambali itu menyebutkan Bismillah itu bagian daripada Al-Fatihah. Jadi untuk membuka hidayah yang ada di dalam Al-Quran itu, maka pertama harus dimulai dengan Al-Fatihah. Ciri utama Al-Fatihah itu adalah diawali dengan Bismillah. Sering saya sebutkan kalimat ini berulang-ulang. Kullu amrin zibalin walam yubda bi Bismillah bahwa
Barang siapa, kata Nabi, semua amal pekerjaan yang baik itu, dia akan membawa keberkahan, tetapi kalau tidak diawali dengan bismillah, maka hilang keberkahan. Saking hebatnya Pak, lepas ini. Semangatnya nih. Sampai mana Pak? Hilang konsentrasi saya kayak gini. Nah, apabila kita tidak mengucapkan bismillah, maka hilang keberkahan itu. Maka Al-Quran itu adalah sarana petunjuk. Kemudian, dengan adanya membaca Al-Fatihah itu, disebut Fatihatul Kitab, itu akan membuka ketenangan jiwa. Tadi, membuka petunjuk, kemudian yang kedua, membuka ketenangan jiwa. Bu, Ibu tenang sekarang? Nah, Bapak tenang sekarang? Banyak orang itu gak tenang hidupnya. Banyak kegelisahan. Salah satunya itu kenapa? Karena dia tidak mendekat dengan sarana yang membuat ketenangan. Ketiga, sarana yang membuat ketenangan itu ada 5. Satu, masuk masjid. Kalau Bapak ingin tenang, masuk masjid. Itu sarana yang pertama. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, mendengar wejangan ulama. Wejangan ulama. Yang keempat, sholat malam. Yang kelima, zikir. Perhatikan Pak, kalau hidup Bapak itu banyak kegelisahannya, pilih salah satu itu, minimal. Kalau bisa dilakukan semua, alhamdulillah. Kalau enggak, jangan sampai tinggal salah satunya. Yang membuat hidup kita gelisah itu kita jauh dari yang 5 itu, Pak. Ibu, bagaimana Bu? Saya tanya dengan Bapak Ibu, yang paling mudah itu yang mana di antara yang 5 ini? Gampang nggak itu? Yang 5 itu mana yang paling gampang? Ayo. Masuk masjid aja. Satu, masuk masjid. Masuk masjid itu bukan masuk masjid saja, Pak. Iktikaf namanya. Ya. Pancing-pancing kena kayaknya ini. Kemudian baca pun, mendengar wejangan ulama. Kemudian yang keempat, sholat malam. Yang kelima, zikir. Jadi itu sarana membuat ketenangan. Kenapa? Saat kita berada di 5 waktu dan tempat ini, perhatikan, kita dekat dengan Allah. Kita dekat. Oh, masuk masjid itu dekat dengan Allah. Kita masuk ke rumahnya kok. Masa nggak dekat dengan Allah? Baca Al-Quran itu, Pak, kitab Allah. Nggak dekat kita dengan Allah. Mendengar wejangan ulama itu orang yang dekat dengan Allah. Ya, ulama itu, para kiai itu orang dekat dengan Allah, seyogianya. Kalau ada ulama yang menjauhi Allah, bermasalah dengan ulamanya. Kemudian sholat malam itu mendekatkan pada Allah. Zikir apalagi, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi kalau malam kita zikir, subhanallah, subhanallah. Kalau ada suami ibu ngajak, ayolah deh, subhanallah, subhanallah. Sakit dia. Sampai mana Bu? Zikir.
Pilih. Nah, kita yang membuat hidup kita itu gelisah ini karena kita jauh dari ini. Kita nggak dekat. Allah itu Pak sayang dengan kita. Dia nggak mau jauh dari kita. Itu kitanya yang menjauh. Itu masalahnya. Itu ada di Al-Quran itu surah 2186 itu. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watan da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku Muhammad, katakan aku itu dekat. Allah itu dekat, Pak. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Dia akan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepadanya. Falyastajibu li, maka penuhilah seruanku, wal yu'minu bi, berimanlah kamu kepadaku, la'allahum yarshudun, agar kamu menjadi orang yang benar. Allah itu dekat, tapi kitanya menjauh terus. Disuruh ke masjid, gak mau masuk masjid, itu namanya menjauh. Disuruh baca Quran, gak pernah mau buka Al-Quran, itu namanya menjauh. Disuruh datang kajian, mendengar wejangan ulama, dianggapnya bosan, Pak. Itu namanya menjauh. Saya yakin bapak-bapak ini udah orang pintar, tapi kenapa harus tetap mengaji supaya bapak itu semakin dekat dengan Allah? Orang haji itu nggak ada jaminan masuk surga, Pak. Tapi dia dekat dengan Allah. Kalau Allah dekat dengan kita, yang namanya dekat, apa yang kita minta Allah kasih. Tapi kalau kita bagaimana? Ini buktinya kalau saya dekat kamu izu, akhirnya dikasih, kan tuh? Hah? Iya kan? Mana saya mau makan soto kalau nggak dekat sini? Iya kan? Soto ada nggak nih? Lontong. Apalah kayak namanya? Ada. Karunia Allah itu banyak, kan? Tapi kalau kita nggak mendekat, bagaimana Allah mau ngasih? Kalau mintanya banyak, kita itu, ya Allah, masukkan surga, ya Allah, kasih saya anak yang soleh dan soleha, ya Allah, berikan saya ilmu yang bermanfaat, kasih rezeki yang luas. Tapi pernah nggak kita melakukan ini secara rutin? Kalau nggak melakukan yang 5 ini secara rutin, itu omong kosong doa itu, Pak. Makanya dibuka, kerannya itu dibuka. Cara membukanya, lakukan ini. Salah satunya itu membuka kitab suci Al-Quran. Bapak boleh buktikan itu, Pak. Dalam keadaan ada kegelisahan di dalam batin, belum Bapak membaca Al-Quran, Bapak pegang saja mushaf itu udah membawa ketenangan. Ini TikTok aja, Ibu. Mana mau tenang? Yang ditengok joget mulu. Assalamualaikum. Bagaimana, Bu? Bapak pun nggak mau kalah saingan itu. Makanya di rumah itu maaf, di rumah itu masing-masing punya dunia sendiri. Yang dilihat, yang ini baca WA, yang ini lihat TikTok, yang ini lihat game apa game apa namanya tuh? Ini ibu apa itu? Biasa dah. Katanya tiap hari kayak gitu. Makanya sesungguhnya apa yang diberikan Allah melalui, jangankan kita baca, Pak. Baru pegang saja mushaf itu beda rasanya. Karena dia itu petunjuk. Dan untuk mendapatkan petunjuk itu harus dibuka dulu.
Salah satunya adalah membuka disebut dengan Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, yang disebut dengan Fatihah atau pembuka itu membuka ampunan Allah. Jadi kita ini Pak banyak dosanya tanpa terkecuali, termasuk saya. Kita ini banyak dosa. Nah, dengan membuka Al-Quran itu ada perasaan ingin mengoreksi kesalahan. Bapak boleh cek itu. Kalau kita pegang Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu Pak, kalau kita melakukan dosa, ada kenangan yang terlintas. Ya Allah, banyak benar dosa saya ini. Tapi kalau nggak pernah itu, Bapak lupa Bapak itu, walaupun banyak dosa, itu namanya itu introspeksi diri. Namanya itu sadar diri, mengingat kesalahan. Pak, orang itu tidak akan pernah menjadi lebih baik sepanjang dia tidak mampu untuk mengoreksi kesalahannya. Ingat itu. Apalagi kalau kita merasa nggak pernah salah, itu paling berbahaya. Nah, dengan membuka Al-Quran itu, Bapak membuka keran. Melihat kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dengan harapan kita bisa memperbaikinya. Itu makna daripada Fatihatul Kitab, pembuka Al-Quran itu artinya yang pertama membuka petunjuk dari Allah, yang kedua membuka keberkahan, yang ketiga membuka ampunan. Paham ya? Apa tadi? Coba ulangi. Udah payah memang, udah error. Ini payah. Apa tadi Pak? Satu, membuka petunjuk. Karena Al-Quran itu petunjuk Pak. Makanya disebut dengan hudan dia. Hudan itu artinya petunjuk. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan. Artinya petunjuk. Yang kedua membuka apa? Keberkahan. Yang ketiga membuka ampunan. Wah Pak, kalau tiga ini sudah kita miliki, super itu Pak, hidup itu. Apa masalahnya lagi coba? Kalau kita ada kesulitan, Allah kasih petunjuk, oke? Kemudian di dalam kehidupan kita, baik ilmu, anak, rezeki, kemudian jabatan, umur, Allah kasih keberkahan. Keberkahan itu namanya ziyadatul khair, menambah kebaikan yang dilakukan, itu yang disebut dengan keberkahan. Kemudian kalau kita bersalah, Allah kasih ampunan. Udah, tiga ini cukup Pak, modal hidup cukup. Ingat, cukup tiga ini. Gak perlu banyak-banyak. Tapi untuk mendapatkan itu gampang apa enggak? Susah itu. Bagaimana mau mendapat petunjuk kalau datang dengan Allah enggak pernah? Bagaimana dapat keberkahan kalau membaca nama Allah enggak pernah? Bagaimana mendapat ampunan kalau kita enggak pernah sadar diri? Kalau kita merasa bersalah? Ini permasalahan hidup manusia. Setelah saya tanya dengan Bapak, tiga ini penting nggak? Penting nggak? Penting nggak? Penting. Dan tiga inilah sumber kehidupan. Untuk apa Pak? Bapak banyak harta kalau nggak berkah? Untuk apa istri cantik kalau nggak berkah? Untuk apa Bapak punya anak kalau nggak berkah? Untuk apa Bapak banyak rezeki kalau nggak berkah? Sebab apa? Tanpa keberkahan Bapak tidak bisa meningkatkan kebaikan. Nih,
Yang pertama, kita tambah satu lagi, Ummul Quran. Induk, kalau ini kan namanya apa? Ibu. Ya. Hebatnya induk itu, ibu itu, ya. Kalau kita ini kalah, Pak, dari ibu. Perempuan itu diistimewakan, Pak. Ummul itu artinya induk, ibu. Makanya kita kenal dengan ibu jari, ibu Quran, ibu kota. Ada nggak bapak kota? Ada nggak? Ada. Bapak jari ada nggak? Ada. Bapak Quran ada nggak? Nggak ada kan? Kenapa Pak disebut dengan ummu ataupun ummi, ibu, induk? Karena sumber dari segala hal itu datangnya itu dari induk. Induk itu artinya akar daripada semua yang ada. Perhatikan, itu namanya induk. Contohnya tanaman. Ini induknya, kemudian mekar anaknya, mekar cucunya. Dan ingat, kenapa disebut dengan induk? Dia memang kalau induknya bagus, maka dia akan bagus. Tapi kalau induknya jelek, maka dia akan jelek. Hati-hati, Bu. Ibu itu hebat. Bahkan di dalam Al-Quran itu ada surah ibu namanya. Tidak ada surah bapak. Tidak ketemu itu surah bapak. Surah ibu, surah apa itu? Maryam. Apa surah ibu? Surah keempat. Iya. Nisa itu artinya perempuan ibu. Ibu itu istimewa sebenarnya. Diistimewakan itu. Termasuk itu Nabi enggak gampang itu disebut Ummul Quran, Ummul Kitab. Ibunya Quran, ibunya kitab. Bayangkan itu. Artinya apa? Al-Quran itu adalah induknya daripada semua kitab-kitab yang ada. Mulai dari dulu sampai sekarang. Karena kitab itu, Pak, jumlahnya 113. 113. Ya. 113 itu salah, 114. 114. Ya, 114. Gini, 100 itu 110-nya itu berbentuk suhuf namanya. Ya. Suhuf baik Ibrahim, baik Idris, baik Musa, itu namanya suhuf. Itu jumlahnya 110. Nah, 4 itu namanya kitab. Yang pertama apa namanya? Zabur. Yang kedua? Taurat. Dulu Zabur, dulu Taurat. Oh. Coba ingat dulu. Kalau Taurat, Nabi siapa? Musa. Duluan Musa, duluan Daud. Ini memang kayaknya mau makan lontong ini. Tidak. Yang pertama itu apa? Duluan Musa, duluan Daud. Musa dulu. Kalau Nabi Musa apa kitabnya? Taurat. Berarti satu Taurat. Dengan pikirannya udah kelompong ini susah ini. Taurat. Yang kedua baru Zabur itu pada Nabi siapa? Daud. 3 Injil pada Nabi Musa. Kemudian 4 Al-Quran. Itu urutannya. Jadi yang 110-nya itu namanya suhu. Maka dalam Al-Quran itu suhu Ibrahim wa Musa. Ada yang dikasih dengan Idris, ada yang dikasih dengan Ibrahim, ada yang dikasih dengan Musa. Nah, kemudian Musa itu double itu, Pak. Yang pertama dia dapat Zabur, yang kedua dia dapat suku pula. Hebatnya itu Nabi Musa itu. Kenapa? Karena Nabi Musa itu memang membina umat yang paling nyeleneh di muka bumi. Jadi tuntunannya nggak tanggung-tanggung itu Nabi Musa itu. Karena umat yang paling biang kerok, umat yang paling nyeleneh,
umat yang paling pembangkang, umat yang paling ngeyel, itu adalah umat Nabi Musa yang dikenal dengan Bani Israel. Sampai sekarang itu nyeleneh terus. Makanya mudah-mudahan itu dia sadar itu dibombardir Iran itu, baru dia tahu itu. Ya, sebenarnya kita nggak tega, mereka itu kan manusia juga. Tapi dengan kezoliman yang dia lakukan itu, dia tidak pernah memanusiakan manusia. Itu persoalannya. Dia itu kan manusia itu, Pak. Orang Yahudi itu manusia juga. Israel itu manusia juga. Tapi sayangnya, karena kesombongan yang ada pada dirinya, dia tidak pernah mau memanusiakan manusia. Itu persoalannya. Jadi mungkin ini, pada kesempatan ini baru sampai di sini kita, Pak, ya. Ummul Quran. Lanjutkan, silakan kalau ada pertanyaan, tapi jangan lama-lama, nanti marah lagi dengan saya. Mik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Baik. Baik, saya langsung jawab aja, Pak. Allah itu memberikan tempat dan waktu yang istimewa, ya, yang diberikan untuk kemudahan bagi hamba-hambanya. Jadi beramal itu ada waktu-waktu tertentu dan tempat-tempat tertentu yang Allah sediakan yang membuat dia menjadi istimewa. Oke. Tadi Ibu menanyakan, apakah bersolawat itu lebih istimewa atau bagaimana bentuknya, karena dimanapun tempat solawat itu tetap diterima. Gini, nah di dalam posisi, ya, itu pertama, kalau untuk hari Jumat itu lebih afdal bersolawat ketimbang beristighfar untuk hari Jumat. Nah, di dalam Al-Quran membaca surah-surah yang lain itu lebih utama di hari Jumat itu membaca surah Al-Kahfi ketimbang surah-surah yang lain. Nah, artinya apa? Kalau untuk hari Jumat banyakkan membaca sholawat, banyakkan membaca surah Al-Kahfi. Nah, keutamaan membaca sholawat itu hadisnya riwayat Imam Muslim dan Ibnu Majah. Man sholla alayya sholatan sallallahu biha asra wa khutat asru lupa saya. Barang siapa yang membaca sholawat 10 kali, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan dan dihapuskan 10 kesalahan, wa rufi'at lahu asyru darajat, akan diangkat 10 derajat. Jadi keutamaan membaca sholawat itu, pertama saya jelaskan, satu di hari Jumat, yang kedua pagi dan petang. Pertama. Ya, kemudian keutamaan sholawat itu, maksudnya dia lebih mudah membacanya dibandingkan dengan yang lain. Sebab membaca sholawat itu ikhlas tidak ikhlas itu diterima. Berhadas atau baik bersuci ataupun tidak bersuci, sepanjang tidak hadas
dia tetap diterima. Kenapa? Karena Allah itu memuliakan Muhammadnya. Belum tentu dia memuliakan kita, tapi memuliakan nama Muhammad itu. Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah saja bersolawat, ya. Artinya memberikan kebaikan kepada Nabi Muhammad itu, termasuk malaikat. Jadi membaca sholawat itu kapanpun, dimanapun, sepanjang di tempat itu tidak najis, dia tetap diterima, walaupun tidak ikhlas. Bayangkan itu. Nah, kalau membaca Al-Quran misalnya, kemudian berzikir, kemudian lagi misalnya kita istighfar, kalau nggak ikhlas, nggak khusyuk, nggak diterima dia. Itu bedanya. Tapi kalau sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad sambil jalan masih tetap diterima. Karena Allah, walaupun dia nggak memuliakan kita, dia memuliakan nama yang disebut itu tadi. Paham ya? Nah, untuk yang ketiga, membaca sholawat itu yang afdol kan pertama hari Jumat, yang kedua pagi dan petang, kemudian yang keempat yaitu apabila mempunyai hajat. Makanya bersolawat di dalam berdoa itu adalah rukun. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin. Sebab apa? Dia membuka hijab sholawat itu. Jadi kalau bapak dan ibu punya keinginan ada doa untuk dipanjatkan, dia dibacakan sholawat itu lebih cepat menembus langitnya, membuka hijabnya. Jadi di dalam 3 posisi itu ibu, itu lebih afdol ibu membaca sholawat ketimbang bacaan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau istighfar, itu yang paling afdol itu di sepertiga malam. Sepertiga malam. Qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ciri umat Muhammad penghuni surga itu sedikit tidur di waktu malam dan dia beristighfar di waktu sahur. Jadi kalau untuk waktu sahur udah sholat tahajud, itu nggak perlu dibanyakkan sholawat, banyakkan istighfarnya. Nah, untuk membaca Al-Quran, di mana tempat yang paling istimewa? Itu tadi saya sebutkan. Perhatikan, Bu. Di dalam yang saya sebutkan tadi, masjid. Nah, apalagi tadi? Masuk, Mas. Kemudian lagi apa tadi? Baca Quran. Apalagi tadi? Jangan ulang. Apalagi tadi? Sholat malam. Apalagi tadi? Zikir. Perhatikan, Bu. Sholat malam itu banyak baca Qurannya. Zikir itu banyak baca Qurannya. Karena Al-Quran itu bagian dari zikir. Kemudian masuk masjidnya, banyak kan baca Qurannya. Itu tempatnya. Jadi kalau Bapak masuk ke masjid ini, kalau nggak berzikir, baca Al-Quran itu. Nah, apa yang Bapak bisa lakukan? Saya berharap ya, untuk urutan baca Al-Quran ini, yang pertama, kalau dia membaca Al-Quran setiap hari, ya, itu akan membawa keberkahan hidup dan ketenangan jiwa. Kalau dia membacanya minimal 100 ayat dalam sehari, itu disebut dengan ahli Al-Quran. Jadi, Al-Quran itu kalau Bapak ingin disebut sebagai ahli Al-Quran, jangan kurang 100 ayat dalam sehari. Dimanapun tempatnya. Nah, kemudian di mana posisi misalnya berzikir yang paling afdol itu? Posisi berzikir yang paling afdol itu adalah selesai kita sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Kemudian zikir yang paling afdol itu apabila kita sama tadi
punya hajat atau keinginan. Karena arti zikir itu adalah mengingat itu sarana mendekat. Kalau kita punya hajat keinginan, dekati dulu Allah, baru kita meminta. Itu jawabannya. Ya. Satu lagi Pak, Bapak aja. Ya. Waalaikumsalam. Dalam surah ayat 17, 18 dan ayat 17 itu lebih baik. Ayat 18 punya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dulu. Ya. Ya. Ayat itu walal akhiratu khairun laka minal ula. Kehidupan yang akhir itu lebih baik dari yang awal. Itu pengertian bahasanya. Artinya kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Perhatikan Pak, kenapa disebut akhirat itu lebih baik dari dunia? Yang pertama, kehidupan di akhirat itu orang tidak bekerja lagi tapi menikmati. Satu. Nggak kerja lagi Pak. Tidak bekerja, ya, tapi menikmati. Coba. Kita itu kan jadi susah dan kurang menikmati karena kita kalau mau menikmati harus kerja dulu. Ya kan? Bapak pernah nggak dapat pensiun itu? Kalau nggak kerja dulu dari awal? Nggak bisa. Bapak dapat nerima pensiun sekarang ini, maupun ASN, maupun karyawan, itu karena Bapak kerja dulu. Nah di akhirat itu nggak ada orang kerja. Kenapa? Karena kita udah kerja di dunia. Kita yang seperti ini, Pak, bekerja untuk supaya akhirat itu menikmati. Ya kan? Kalau enggak itu apa? Dari lontong itu nggak ada kita dapat pagi ini kayaknya nih. Air-air ada. Ada banyak. Dari mana Allah memberikan itu? Nanti saat di akhirat. Itu pertama, tidak kerja tapi menikmati. Baik. Yang kedua, fasilitas ganda tidak pernah habis. Perhatikan, fasilitas itu Pak, kalau sedikit belum tentu nikmat itu. Tapi kalau banyak, nikmat. Tapi jangan diartikan dengan istri ya. Ini bahaya ini. Fasilitas itu kalau dikit, belum tentu nikmat. Tapi kalau banyak, makin nikmat. Tapi bukan bini itu. Termasuk nanti di akhirat itu, maaf, Allahu Akbar, maaf Bu, saya bukan menyinggung Ibu. Fasilitas yang diberikan Allah itu, maaf, bagi orang yang soleh itu minimal 70 bidadari. Kenapa? Karena bapak-bapak itu di dunianya demen dengan perempuan. Lihat janda melek, lihat gadis noleh. Allah tahu keistimewaan manusia itu, laki-laki itu demennya dengan perempuan. Nah, ini dikasih banyak-banyak. Makanya disebut fasilitas dan ganda. Ibu-ibu
Dia suka fasilitas ganda. Apa fasilitas ganda yang diinginkan? Ibu-ibu itu sukanya perhiasan. Makanya dikasih nanti emas, dikasih dipan, dikasih cere, dikasih sofa, dikasih gelas, dikasih kendi, dikasih kasur, dikasih bantal. Itu pinginnya ibu. Mulai dunia ibu pinginnya itu. Itu baca Ar-Rahman itu. Yang saya sebutkan tadi ada itu. Ibu suka nggak bantal guling? Assalamualaikum. Nah, bantal gulingnya kurang gede. Padahal suaminya udah gede itu, kurang gede. Masih 5 lagi bu kredit bantal guling. Kenapa? Yang namanya perempuan itu suka keindahan dan fasilitas. Fasilitas yang Allah berikan kepada perempuan, fasilitas diberikan kepada laki-laki, semuanya ganda sesuai dengan kehobian dan keinginannya waktu di dunia. Itu disebut akhirat itu lebih baik. Kemudian yang hebatnya Pak, tidak pernah habis. Tidak habis. Yang namanya bini, bidadari di akhirat, maaf. Makanya disebut dengan abkar dia. Maaf. Dia nggak pernah jadi janda. Perawan terus. 5 kali dipakai sehari tetap dia. Ya benar. Kalau bini kita 5 kali sehari bisa mati itu. Ini serius, maaf bu. Ini ada di Al-Quran soalnya. Saya nggak marah-marah itu. Saya nggak mau ngomong marah-marah. Allah marah Pak. Makanya dikasih. Kemudian hebatnya lagi, perhatikan Pak. Apa kata Allah? Kata Rasul, banyakkan membaca la haula wala quwata illa billah. Karena la haula wala quwata illa billah itu adalah bagian daripada perhiasan-perhiasan di dalam surga. Jadi kalau ibu, bapak ingin mendapatkan perhiasan yang banyak, nanti di surga itu banyak, mulai dari sekarang itu banyak baca la haula wala quwata illa billah. Minimal itu 100 kali sehari. Itu diantaranya. Nanti kapan-kapan kita sebutkan Pak, banyak. Nah sekarang apa isi daripada suhuf ataupun kitab Ibrahim dan Musa itu? Pertama, satu namanya masih tetap petunjuk. Ya. Yang kedua namanya mengingatkan nikmat. Tiga, itu artinya apa namanya? Tarhib, ancaman, tarhib, ancaman. Nih, jadi isi daripada suhuf-suhuf itu Pak, pertama petunjuk. Ya. Yang kedua mengingatkan nikmat-nikmat sama dengan kita. Kemudian tarhib, awas kalau tidak mau mengikuti petunjuk, lupa dengan nikmat yang Allah berikan, maka ancaman dan siksaannya dahsyat. Itu inti. Sama Al-Quran itu Pak, sebenarnya intinya sama seperti itu. Pertama petunjuk, mengingatkan nikmat, contohnya wazkuru nikmatallahi alaikum, ingatlah nikmat yang telah kami berikan kepada kamu. Kemudian tarhib, ancaman. Kalau kamu nggak mau ikut ini, lupa dengan nikmat yang Allah berikan, awas siksaannya seperti ini. Intinya, pokok kesimpulan daripada suhuf para nabi dan rasul itu 3 ini. Ya, sudah jawabannya. Nah, cukup ya? Coba.
Tontong sudah menunggu. Wah, silakan mana pembawa acaranya.